Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara pengemudi Pajero berinisial JRS 23 tahun saat kecelakaan maut di Jalan MT Haryono, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata mengemudi dalam keadaan tak sadarkan diri. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo mengatakan sebelum kejadian, korban merasa kakinya kram dan disusul kejang-kejang. Sehingga pedal gas mobil mewah tersebut terinjak hingga akhirnya menabrak 3 mobil dan 5 sepeda motor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan bahwa peristiwa maut yang terjadi di Jalan MT Haryono ini bermula ketika pengemudi Pajero berinisial JRS ini dari arah Jatinegara menuju Pancoran, dan ketika di depan Menara Saida atau dekat-dekat Menara Saida itu JRS ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengalami serangan jantung sehingga kakinya kram dan tak sadarkan diri, namun sebelumnya mengalami kejang-kejang terlebih dahulu, sehingga kendaraan itu pedal gasnya terinjak hingga menabrak sejumlah kendaraan sepeda motor dan mobil yang berada di sana. Total kendaraan yang ditabrak oleh pengemudi Pajero tersebut itu ada 8, 3 diantaranya adalah mobil dan 5 diantaranya adalah sepeda motor. Dalam insiden ini juga ada dua orang pasangan suami istri yang tewas di lokasi usai ditabrak oleh Pajero tersebut. Dari keterangan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Sambodo Purnomo-Yogo bahwa pihaknya sudah mendapatkan keterangan dari keluarga JRS adanya rekam medik atau rekaman medis dari JRS yang sempat mengalami stroke ringan, kemudian juga terkena serangan jantung, sehingga polisi tidak bisa melakukan penahanan terhadap JRS karena sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dan rencananya juga Polda Metro Jaya akan mengecek surat atau keterangan rekam medik itu ke rumah sakit yang bersangkutan atau yang mengeluarkan rekomendasi sakit JRS ini di Bandung, Jawa Barat dalam waktu dekat. Nah, untuk polisi sendiri sudah melakukan atau menjembatani keluarga tersangka ini bertemu dengan keluarga para korban untuk bertanggung jawab atas insiden yang terjadi kepada para korban pada hari Rabu 25 Mei 2022 kemarin. Nah, untuk korban sendiri rencananya akan diberikan santunan oleh pihak keluarga tersangka ini, namun polisi tidak ikut campur dalam pemberian santunan tersebut. Dan saat ini kasusnya juga masih terus didalami terkait dengan apakah ada konsumsi narkoba atau sejenisnya yang dilakukan oleh JRS. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Munir dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Karena tersangka sendiri saat ini masih sedang dirawat di rumah sakit. Terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2022 pukul 19.30. Akibat kecelakaan tersebut terdapat 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka. Walaupun saat ini 1 orang sudah dilakukan perawatan, 3 masih dirawat. Kemudian kecelakaan tersebut memang kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan, yaitu 3 kendaraan roda 4 atau mobil dan 5 buah sepeda motor. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik latar, maka pada hari ini pengemudi Pajero itu sudah atas nama JRS umur 23 tahun, statusnya pelajar, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan urin apa? Masih menunggu ya?
Hasil pemeriksaan urin penyidik kami masih di rumah sakit, masih menunggu hasil pemeriksaan. Dugaan kecelakaannya ini karena apa, Pak? Ya, jadi hasil pendalaman kepada tersangka, kemudian juga kepada keluarga dan saksi serta menunjukkan juga dengan berkas kesehatan. Jadi tahun 2021 tersangka ini pernah terserang stroke ringan karena ada kelainan di jantung. Kelainan jantung itu menyebabkan ada penyumbatan di kepala, dan pada saat kejadian itu terjadi serangan yang kedua, sehingga pada saat terjadi kejadian tersebut yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar. Oleh sebab itu maka pada tersangka saat ini belum kita lakukan penahanan karena tersangka sendiri saat ini masih sedang penyelidikan. Kasus malaria kembali mewabah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setelah sempat mereda beberapa tahun terakhir. Tercatat 6 warga Talibura terserang malaria dalam sepekan terakhir. 6 warga Talibura terserang malaria ini dirawat di Puskesmas Watubaing. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Halo rekan Arnold. Hitung dulu ya, 3. Silakan rekan. Baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kasus malaria yang sepekan terakhir mulai bermunculan kembali. Tercatat ada 6 orang warga Kecamatan Talibura yang terserang penyakit malaria. Dan 6 orang ini tersebar di 3 desa, yaitu Desa Nanghale, Desa Nebe, dan Desa Wailamu. Menurut hasil konfirmasi kami dengan salah satu dokter di Puskesmas Watubaing, ke-6 orang ini sempat dirawat di Puskesmas Watubaing dalam beberapa hari, namun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Kecihilir Maumere. Dan informasi terakhir, ke-6 orang ini sudah dinyatakan negatif malaria. Dan untuk mencegah sebagai langkah preventif, pemerintah tempat bersama dengan Puskesmas Watubaing sudah turun ke lokasi untuk mengedukasi masyarakat untuk menerapkan 3M untuk meminimalisir penyebaran kasus malaria. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Arnold dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Akibat intensitas hujan yang tinggi, ratusan rumah padat penduduk tergenang banjir di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Jumat 27 Mei. Intensitas hujan yang tinggi ditambah wilayah permukiman warga yang berada di pinggiran sungai membuat ratusan rumah digenangi air setinggi paha orang dewasa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di Watang Sawito, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur. Ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, silakan rekan Nining. Ya, baik Tribuners. Memang sejak Kamis sore kemarin hujan deras mengguyur Kabupaten Pinrang. Nah, akibatnya memang ada beberapa kecamatan di Kabupaten Pinrang yang terdampak. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, Tribuners. Nah, adapun kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Matirosompo, di mana sekitar 21 bagang tancap milik nelayan tersapu ombak dan angin sehingga rusak. Nah, ada juga 28 orang hanyut namun berhasil selamat dan dievakuasi oleh warga sekitar. Namun, satu di antara 28 orang yang hanyut tersebut saat ini dirawat di Puskesmas Matombong.
Nah, kemudian ada Kecamatan Watang Sawito di mana ada 200 kepala keluarga yang terdampak dan 1 sekolah diliburkan akibat banjir ini. Nah, untuk diketahui di Kecamatan Watang Sawito, banjir terjadi karena adanya luapan saluran irigasi Tribunars. Nah, kemudian di Kecamatan Duam Panua, beberapa warga harus mengungsi ke rumah keluarga karena terendam banjir, karena rumahnya terendam banjir dari luapan sungai yang di sekitar rumah tersebut, kemudian airnya mencapai 1 meter kedalamannya. Desa Kabalangan dan Desa Kantamporong juga begitu, ada puluhan rumah terendam dan ratusan hektar sawah terendam Tribunars. Nah, terakhir ada Kecamatan Paleteang di mana terdapat banjir di Kelurahan Benteng Sawito dan Kelurahan Temasarange, dan akibatnya puluhan rumah terendam. Sebelumnya juga Bupati Pintang Irwan Hamid dan sejumlah OPD telah meninjau langsung lokasi terdampak sejak kemarin. Akhirnya Pemkab Pinrang telah membuka dapur umum di Kecamatan Watang Sawito dan Paleteang untuk konsumsi masyarakat yang terdampak banjir ini. Nah, dari informasi yang kami himpun, informasi terbaru yakni banjir hari ini mulai surut ya Tribunars. Beberapa warga juga telah mulai membersihkan pekarangan rumahnya karena ada beberapa sampah yang terbawa dari luapan air sungai tersebut. Seperti itu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Watang Sawito, Andi Sinapati. Berikut liputannya untuk Anda. Banjir ini semalam terjadi banjir. Ini pas waktu kira-kira setelah salat maghrib. Memang untuk wilayah ini paling sering tergenang banjir. Ini sudah sering di tiap musim penghujan ataupun ada kiriman air daripada Endrekang. Namun ini kan merupakan saluran pembuang, luapan daripada saluran pembuang BC 10. Ada berapa kakak sih yang rumahnya tergenang air ini, Pak? Di sini saya juga tidak bisa memperkirakan berapa jumlah kakak, karena kan ini kami dari tim kecamatan dibantu dari tim SKPD yang lain yang terkait. Ini sementara melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi serta perhitungan berapa kerugian daripada warga. Tadi ada sekolah, Pak Camat. Itu siswanya diliburkan atau gimana sih, Pak? Dari menurut pantauan kami tadi untuk sekolah ini diliburkan untuk SD 5 karena SD 5 ini berbatasan langsung dengan berada di bibir sungai pembuang BC 10. Oh ya. Untuk tindakan pemerintah sendiri untuk kecamatan apa yang dilakukan? Tindakan dari pemerintah di sini kami sudah berkoordinasi dengan dinas yang terkait, dinas lingkungan hidup. Ini sementara dinas lingkungan hidup sementara membersihkan beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bangka Belitung beserta instansi terkait masih melakukan proses pencarian terhadap Rusmin, 60 tahun warga Air Hitam, Kota Pangkal Pinang. Korban dilaporkan hilang saat mancing bersama 3 orang rekannya di perairan Karanggading, Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang pada Jumat 27 Mei. Korban hilang saat perahu yang ditumpangi bersama rekannya terbalik dihantam ombak. Namun 3 orang rekannya berhasil menyelamatkan diri menggunakan alat pelampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifki Ramadhani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya memang sejak 3 hari kemarin, pihak dari tim Basarnas Bangka Belitung beserta instansi terkait masih melakukan upaya pencarian terhadap Rusmin, warga Air Hitam Kota Pangkal Pinang yang sebelumnya diberitakan menghilang saat memancing bersama 3 orang rekannya di perairan Karanggading, Pangkal Pinang. Diduga bahwa perahu mereka terbalik sehingga Rusmin tenggelam, sementara itu 3 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Hingga saat ini pencarian sudah dilakukan pada hari ketiga. Nah,
pada hari kedua kemarin pencarian belum membuahkan hasil, sehingga dari pihak Basarnas Babel dan tim SAR gabungan yang terkait telah melakukan perluasan pencarian terhadap korban, yakni kurang lebih berjarak 50 nautical mile dari awal tenggelamnya perahu nelayan tersebut. Kemudian dari pihak tim Basarnas Babel dan segenap instansi terkait telah menyisir 4 sektor di sekitaran pantai Pasir Padi Pangkal Pinang, kemudian hingga di daerah perairan Kabupaten Bangka. Dan adapun titik lokasi pencarian juga sudah sempat berganti-ganti, yakni awalnya di strata pantai Pasir Padi, kemudian di pantai Kukan juga, dan terakhir di poskonya di pantai Kuala di dekat Jembatan Emas. Nah, hingga hari ini pencarian sudah memasuki hari ketiga. Dari tim Basarnas sudah mulai mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, yakni yang berada di perairan Air Kantung, Sungai Liat, bahwa mereka mendapatkan temuan jenazah yang mengambang. Akhirnya yang kurang lebih pukul 7 pagi tadi. Sehingga dari laporan nelayan tersebut, akhirnya tim Basarnas Babel beserta instansi terkait langsung menelusuri tempat terkait, yakni Pantai Muara Air Kantung. Ya, memang ternyata dikonfirmasi bahwa benar ada temuan jenazah di Pantai Muara Air Kantung tersebut. Akhirnya dari pihak Basarnas Babel membawa turut serta keluarga Rusmin untuk mengidentifikasi apakah benar jenazah tersebut merupakan Rusmin. Nah, setelah dilakukan proses evakuasi jenazah korban tersebut yang dievakuasi ke Pantai Rambak Sungai Liat, ternyata memang pihak keluarga mengiyakan bahwa ciri-ciri jenazah yang sudah ditemukan di pantai Muara Air Kantung Sungai Liat tadi memang ciri-cirinya adalah Rusmin, warga air hitam yang 3 hari sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Pantai Pasir Padi. Nah, jadi dari pihak Basarnas telah membuahkan hasil dari proses pencarian selama 3 hari ini. Dan selanjutnya jenazah dari Rusmin sendiri ini langsung dibawa ke rumah duka karena tidak dilakukan proses otopsi. Sehingga dari pihak keluarga ingin langsung mengebumikan jenazah Rusmin sendiri pada hari ini, pemirsa Bangka Post, pemirsa Tribuners. Ya. Kemudian untuk operasi dari pencarian terhadap Rusmin ini telah berakhir karena jenazah dari Rusmin ini telah ditemukan. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Ahmad Rifki dari Bangka Post atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, saudara. 14 kecamatan atau 60,8% kecamatan di Kabupaten Aceh Besar terserang virus penyakit mulut kuku atau PMK atau LSD penyakit kulit di Kabupaten Aceh Besar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Firdaus mengatakan, dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, 14 kecamatan PMK dan LSD menyerang ternak masyarakat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tsunami News Indonesia, ada Asnawi Lui yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asnawi. Baik, terima kasih Firda. Dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 605 ekor ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Aceh Besar yang tersebar di 14 kecamatan terserang penyakit kuku, penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut penyakit PMK, ya. Nah, dari jumlah ini tersebar di 14 kecamatan atau sekitar 60,8% dari 23 kecamatan ternak masyarakat ini sudah terserang penyakit PMK dan LSD, yaitu penyakit kulit. Nah, Tribun News dapat kami sampaikan bahwa Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Firdaus SP mengatakan dari 605 ekor sapi ini yang tersebar di 14 kecamatan ini adalah cukup cepat meluasnya penyakit PMK di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kasus pertama ini ditemukan pada tanggal 6 Mei. Nah,
Jadi kasus ini begitu cepat sehingga mengkhawatirkan para peternak di Kabupaten Aceh Besar. Nah, upaya yang mereka lakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan, mereka sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peternak yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Jakpar SP bersama Kapolres Aceh Besar, AKBP Cari Saputra Bustamam SAMH. Nah, mereka memberikan sosialisasi kepada peternak, khususnya di Pasar Hewan Sibreh, Kabupaten Aceh Besar ini, agar peternak tidak melepas liarkan ternaknya di jalan, namun harus mengkarantinanya untuk mencegah menyebarnya virus penyakit mulut dan kuku dan LSD, penyakit kulit yang saat ini sedang menyebar luas di Kabupaten Aceh Besar. Nah, untuk mengatasi penyakit PMK ini, dapat kami sampaikan bahwa pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan pengobatan dengan pemberian vitamin-vitamin dan suntikan dan penurun panas agar ternak yang terserang penyakit PMK ini segera pulih dari penyakitnya. Apalagi ini dikhawatirkan bahwa pada tanggal 9 bulan 7 2022 mendatang adalah Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan dinantikan umat muslim khususnya di Aceh. Apalagi di Kabupaten Aceh Besar terdapat 81.000 ekor lebih ternak sapi yang tersebar di 23 kecamatan atau 604 desa di Kabupaten Aceh Besar. Ini adalah merupakan di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar ini penghasil ternak terbesar khususnya adalah di bidang pengemukan sapi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Asnawi Lui dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, dan terima kasih akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Firdaus SP. Berikut liputannya untuk Anda. Perkenalkan, saya Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Besar. Nama saya Firdaus. Saya melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Saat ini ternak yang terkonfirmasi virus PMK dan LSD di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 605 ekor. Sedangkan kecamatan yang terkonfirmasi virus PMK dan LSD di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 14 kecamatan dari total 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Artinya sudah 60,8% kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Besar berdampak atau terkena virus PMK dan LSD di Kabupaten Aceh Besar. Minggu yang lalu berbeda dengan hari ini. Minggu yang lalu kecamatan yang tertinggi terkonfirmasi virus PMK dan LSD di Kabupaten Aceh Besar adalah Loknga. Yang kedua minggu yang lalu adalah Muntasi, tetapi minggu ini adalah Kecamatan Indrapuri. Sedangkan yang ketiganya adalah Kecamatan Muntasi. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan, yang pertama kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang virus PMK dan LSD. Kami ajak masyarakat untuk mengenal gejala-gejala virus PMK dan LSD. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bong Ombo ya, dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Melawan saat diamankan, seorang pelaku perampokan sepeda motor ditembak polisi. Pelaku yakni Wijaya Sanggar, 29 tahun, warga Jalan Teratai, Kecamatan Medan, Polonia. Yang diamankan polisi setelah melakukan perampokan sepeda motor milik korbannya bernama Dewi Lestari, 50 tahun, warga Jalan Teratai, Kecamatan Medan, Polonia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alfian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfian. Ya, baik rekan Firda dan juga para Tribuners di rumah. Ya, kemarin memang Polsek Medan Baru mengamankan satu orang pelaku perampokan yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022, di mana saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang rekannya melintas di sekitaran Kecamatan Polonia. Saat itu sekitar jam 5 subuh dia melintas ingin berbelanja ke pasar, namun kemudian tiba-tiba dihadang oleh dua orang pelaku. Ketika itu dia ditodongkan senjata tajam dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor yang dibawa oleh korban yang merupakan seorang wanita ini. Ya, korban pun ketakutan lalu menyerahkan langsung kendaraan tersebut kepada pelaku, lalu si pelaku ini melarikan diri. Karena tidak terima dengan aksi pelaku ini, korban pun mendatangi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan. Nah, setelah pihak polisian menerima laporan, lalu melakukan pencarian terhadap si pelaku ini. Nah, kemarin satu orang pelaku berhasil diamankan. Namun saat diamankan, si pelaku ini mencoba melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Saat itu juga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengenai kedua kaki korban. Pelaku pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan pengobatan ataupun perawatan medis atas luka tembakan yang bersarang di kakinya. Saat ini petugas masih melakukan pencarian terhadap satu orang lagi pelaku berinisial I yang kini masih ditetapkan buron oleh pihak Polsek Medan Baru. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, sekian dari saya, Firda, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Vian dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Ginanjar Fitriadi, Kapolsek Medan Baru. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan pelaku perampokan yang kita tangkap ini? Baik, kami dari Polsek Medan Baru mendapatkan laporan dari masyarakat akan terjadinya kasus pembegalan sepeda motor. Lalu kita menerima laporan tersebut dan menindaklanjutinya, kita mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan kita langsung mengamankan tersangka yang memang kita sudah dapat informasi. Modusnya seperti apa, Pak? Untuk modusnya, tersangka mencegat daripada korban dengan menggunakan senjata tajam, mengancam jiwa dari korban, lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi, Bang? Untuk informasi dari masyarakat, memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu. Mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengancaman senjata tajam. Namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Ada pelaku lain, Bang? Pelaku lain ada, masih kita melakukan pengejaran ke salah satu pelaku yang kita masih kejar.
Aksi pencurian dompet yang dilakukan wanita berpakaian lengkap, berpakaian Islam maksud kami, terekam kamera pengawas CCTV di salah satu toko baju di Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan pada Kamis 26 Mei. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang wanita yang mengenakan penutup kepala biru dongker, meminta korban untuk mencoba pakaian yang hendak dibelinya untuk sang ibu. Alih-alih membeli baju, pelaku malah menggasak uang korban yang berada di dalam tas sebesar 2 juta rupiah. Korban, Sri Hastuti, mengaku dirinya seperti dihipnotis oleh pelaku dan mintanya untuk mencoba pakaian yang dipulihkan oleh pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Terima kasih Firda, terima kasih Tribuners. Perlu saya sampaikan kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 lalu. Di mana kejadian tersebut di salah satu toko pakaian Nita Fashion yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Saat itu korban Sri Suhasti yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga pelanggan di toko tersebut diminta oleh pelanggan lainnya untuk mencoba pakaian yang hendak dibelinya sebagai hadiah untuk ibunya. Namun seperti dihipnotis, Sri langsung mengiyakan dan mencoba pakaian tersebut dan memberikan tas miliknya kepada pelaku. Di mana saat itu pelaku yang sedang milih-milih baju bermodus untuk menutupi tas Sri dengan pakaian yang dipegangnya. Saat ditutupinya tersebut, si pelaku menggasak dompet milik Sri dan uang sebesar 2 juta rupiah. Namun saat korban selesai memakaikan baju, pelaku sudah kabur dan pergi meninggalkan lokasi. Sekian Firda. Ya baik, terima kasih rekan Alif dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sri Suhastuti maksud kami, seorang korban. Berikut liputannya untuk Anda. Disuruhnya saya mencoba baju. Ini cocok ini baju ini sama mak saya cocok. Nah, itu saya coba saya letakkan tas saya di sini. Rupanya dia mundur. Tasnya itu ditutup, tas saya itu ditutupnya pakai kain, pakai baju. Apa aja yang hilang? Dompet sama duit. Ada berapa duit? 2 juta. Yang 2 juta gitu lah, 2 juta lebih. Disuruhnya saya. Jajaran Polresta Cirebon meringkus pentolan geng motor yang menganiaya korban hingga meninggal dunia. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arief Budiman mengatakan tersangka berinisial RF merupakan warga Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Menurutnya penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 2 Januari lalu sekira pukul 2 dini hari di wilayah Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Bayhaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya baik, terima kasih Firda. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada Minggu 2 Januari 2022 ketika kira-kira pada pukul 2:30 pagi. Dalam peristiwa tersebut, pelaku dan rekan-rekannya menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Bahkan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku juga merupakan pentolan geng motor dari kelompok RPM yang berbasis di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Dalam peristiwa tersebut, pelaku ternyata merupakan provokator sehingga rekan-rekannya terhasut untuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Bahkan dalam peristiwa tersebut, korbannya yang berjumlah 2 orang dan salah satunya meninggal dunia dan seorang korban lainnya mengalami luka berat sehingga harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Walet Kabupaten Cirebon. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, petugas Polresta Cirebon juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, yaitu celurit, sepeda motor yang digunakan pelaku dan rekan-rekannya dalam penganiayaan tersebut, dan sebuah atribut berupa jaket kelompok geng motor dari RPM. Dan saat ini pelaku juga masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Cirebon dan para petugas juga masih melakukan pengembangan untuk
mengungkap tersangka lainnya, dan RF sendiri merupakan tersangka baru yang ditetapkan oleh petugas setelah dari penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut. Sementara beberapa pelaku lainnya sudah diamankan oleh Polresta Cirebon sejak beberapa bulan lalu. Dari perbuatan yang penganiayaan yang dilakukan RF, RF dijerat pasal 170 KUHP, 351 KUHP, dan 180 KUHP. Dan ancaman hukuman maksimalnya mencapai 12 tahun penjara. Hingga kini para petugas juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Imam dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Arief Budiman, Polresta Cirebon. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, bagaimana komitmen dari jajaran Polresta Cirebon untuk melakukan pemberantasan sekaligus juga penyisiran dan pembersihan geng motor yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang kegiatannya cukup meresahkan warga. Maka dalam kesempatan siang hari ini jajaran Polresta Cirebon kembali menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan rangkaian kegiatan pemberantasan geng motor yang mengganggu kondusivitas warga Kabupaten Cirebon. Di sebelah kiri saya ada satu tersangka atas nama inisial T yang kesehariannya adalah sebagai anggota geng motor ekstasi, dan yang bersangkutan seringkali melakukan tindak pidana yaitu berupa penganiayaan dan pembacokan. Bagaimana yang barang bukti kita amankan ada satu buah celurit yang tersangka yang bersangkutan juga terlibat dalam perkara penganiayaan sekaligus juga pengeroyokan yang terjadi pada periode malam tahun baru yang lalu, tanggal 31. Tepatnya TKP-nya adalah di Desa Bojong, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Tersangka ini kesehariannya memang beraktivitas sebagai geng motor dan juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah tidak hanya kriminalitas tapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Cirebon. Tersangka saat ini tidak dilaksanakan upaya penangkapan dan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut terkait dengan perkara pengeroyokan dan juga perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Selamat. Kita beralih ke Papua, saudara. Sekitar 7 petak indekos dan 5 ruko dan 1 rumah di Jalan Busiri, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Timika ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada Sabtu 28 April sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, di saat sebagian warga masih tidur. Api diduga muncul dari salah satu rumah milik warga tepat di belakang rumah toko. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marcel. Baik, Firda dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa terkait adanya kebakaran tadi pagi sekitar pukul 7:27 waktu Indonesia Timur di Timika, tepatnya di Jalan Busiri, Kelurahan Inauga, Distrik Timika Baru, Kabupaten Timika, bahwa pada saat terjadi kebakaran, penghuni kos dan ruko-ruko di tempat kebakaran tersebut masih dalam keadaan tertidur, sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka, termasuk barang-barang berharga lainnya. Firda, terkait dengan kebakaran tersebut mengakibatkan kurang lebih 5 rumah toko dan 7 petakan atau rumah kos, dan juga 1 rumah milik yang milik dari salah satu pemilik rumah tersebut, yaitu terbakar dan ludes terbakar api. Namun hingga saat ini memang polisi sudah melakukan olah TKP, namun belum diketahui penyebab pastinya seperti apa. Namun dapat saya tambahkan juga bahwa terkait dengan kejadian ini terjadi pada tadi pagi, mengingat aktivitas warga belum begitu ramai dan tadi sempat turun hujan sehingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi terlambat.
Dapat saya informasikan juga Firda terkait dengan kebakaran ini mengakibatkan para penghuni kos tiba-tiba saja sempat menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api, namun tidak berhasil mengingat api sudah merambat masuk ke dalam atap rumah. Dapat saya tambahkan Firda terkait dengan insiden tadi pagi sekitar pukul 7.27 bahwa kebakaran ini bermula dari Bapak Haji Anwar yang salah satu pemilik kos di lokasi tersebut. Pada saat itu dia sedang merokok dan sedang menyedot bensin dari dalam mobil miliknya, mobil Avanza warna hitam. Tiba-tiba saja terjadi kebakaran dan mungkin dia refleks kemudian menendang botol yang digunakan untuk menyedot bensin tadi sehingga mengakibatkan kebakaran pun terjadi. Kejadian ini dapat saya tambahkan Firda terkait dengan kejadian ini bahwa pemilik kos Haji Anwar pada saat itu sementara menyedot bensin. Dan alhasil dari kebakaran ini mengakibatkan 2 mobil milik Haji Anwar terbakar dan juga 5 unit sepeda motor dari pemilik kos atau penghuni kos yang ada di sekitar lokasi tersebut ikut terbakar dan sudah tidak ada sisa. Dapat saya tambahkan untuk terkait kasus kebakaran tadi pagi bahwa pihak Satreskrim Polres Mimika melalui Inavis sudah melakukan olah TKP, namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Satreskrim atau pihak Polres Mimika. Begitu Firda. Ya baik, terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Marcel Nurlete, penghuni kos. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kebetulan nih, itu juga ada merokok. Merokok jadi kebakaran pertama itu dia punya mobil warna hitam. Nah nanti selesai baru dia akan menyala untuk tap-tapnya. Jadi orang masih tidur. Kan dia tidak tahu nanti selesai dorong sudah teriak kebakaran baru pun keluar itu. Cuma orang siram dengan air sama saja. Ada bensin banyak. Bensin banyak. Kalau bensin kan dia di kamar sebelah ada bensin, di mobil dua semua kan ada bensin. Dan dia merokok sementara dia sedot, dia punya bensin. Maksudnya dugaan awalnya seperti itu. Ah, ya. Kejadian jam berapa tadi? Jam 7.27 tadi. Iya jam 7.27. Itu masuk jam 8. Jadi itu sebagian masih tidur. Sebagian masih tidur. Cuma kaget asapnya saja, tuh asap terlalu tebal, orang juga keluar lihat begitu. Om orang keluar ada bawa barang tempat? Ada yang bawa barang, tapi motor-motornya tidak. Atau beda lain tidak? Motor ada 5. Iya. Motor ada 5 berarti mobil 2 ini? Mobil 2, motor 5. Motor itu Om punya ada pemilik kos? Pemiliknya ada itu, ada 2. Yang selain itu Pak Haji dorong? Bapak Haji punya tidak ada yang kasih keluar apa-apa, tidak ada. Hanya selamatkan dia. Mobil itu siapa punya Kak? Bapak Kos Haji. Kita beralih ke Lampung, saudara. Pelaku pencurian sepeda motor beraksi di tempat bimbingan belajar atau bimbel di perumahan Taman Gunter 2, Jalan Sejahtera Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung pada Kamis 26 Mei siang. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang ini terbilang cukup nekat dalam melancarkan aksinya. Masanya di sekitar lokasi kejadian ramai oleh sejumlah peserta bimbel. Bahkan ada salah satu peserta melihat kedatangan pelaku. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Ya, terima kasih Firda. Kejadian pencurian sepeda motor ini terjadi Kamis kemarin sekitar pukul 14.30 sore, di mana saat itu korban yang merupakan teknisi di sebuah bimbingan belajar sedang bekerja di ruangan tersebut. Namun korban tak menyadari bahwa sepeda motornya sudah raib digondol oleh pelaku. Adapun peserta bimbel sendiri melihat kedatangan 2 orang pria yang sedang mendorong motor keluar dari area parkiran bimbel. Namun peserta bimbel tak menyadari bahwa pria yang mendorong motor itu adalah pelaku curanmor. Mereka mengira bahwa pria itu merupakan peserta bimbel di tempat tersebut. Korban pun mengetahui motornya hilang saat hendak pulang setelah melakukan kerja di bimbel tersebut. Adapun motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat warna biru putih
tahun 2019. Saat ini korban diketahui telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Dari keterangan peserta atau staf pengajar di BIM tersebut mengaku bahwa motor tersebut sudah dilakukan olah TKP oleh aparat kepolisian setempat. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Jovita dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penyidik Polres Sorong Kota Polda Papua Barat kembali melimpahkan 2 berkas perkara kasus pembakaran THM-OO di Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat pada Jumat 27 Mei. Pelimpahan berkas tersebut langsung diterima oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong, Eko Nuryanto, yang mengatakan ke-7 orang tersangka yang telah diserahkan memiliki perannya masing-masing. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya pada siang kemarin dari jajaran Polres Sorong Kota telah menyerahkan 7 tersangka kasus kasus pembakaran OO Kota Sorong pada beberapa waktu yang lalu. Dan selain penyerahan ke-7 tersangka tersebut, penyidik juga menyerahkan beberapa barang bukti berupa mobil serta beberapa parang dan juga tombak yang digunakan pada saat rusuh yang terjadi hingga menewaskan kurang lebih belasan nyawa di dalam OO itu sendiri. Dan dapat saya kabarkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong sendiri, beliau menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini ada kurang lebih 7 tersangka yang telah diserahkan oleh penyidik Polres Sorong Kota kepada Kejaksaan Negeri Sorong, dan selanjutnya akan dilakukan di tahap selanjutnya, yakni pelimpahan ke pengadilan begitu. Dan berdasarkan keterangan dari Kasipidum itu sendiri bahwa dari kedua berkas ini terdapat kurang lebih 6 orang dengan aksinya untuk membakar sebuah mobil di depan THM-OO itu sendiri, dan ada salah satu nama inisial H ikut melaksanakan aksi tersebut dan beberapa kawannya turut dalam aksi pembakaran mobil tersebut. Sementara salah satu nama berinisial A diduga saat ini adalah yang membakar gedung itu, juga telah diserahkan dengan berkasnya, dipisah dengan 6 orang yang membakar mobil itu sendiri, begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Eko Nuryanto, Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita terima kembali 2 berkas perkara. Dari 2 berkas perkara ada 7 tersangka dan mempunyai peran masing-masing. Jadi yang salah satu berkas atas nama inisial H dengan jumlah perkaranya yaitu terkait dengan pembakaran mobil yang berada di depan gedung OO. Kemudian itu tersangkanya ada 6 orang ya, dan kawan-kawan. Kemudian untuk tersangka atas nama A itu disangka melakukan pembakaran gedung OO turut serta. Oh gitu. Mungkin bisa disebutkan tadi yang 6 tersangka itu inisialnya apa aja? Kalau 6 tersangka itu inisialnya HW, IR, ARV, NB, kemudian FMH, dan yang terakhir HR. HR ya? Ya. Oh, jadi kalau yang AR ini yang pelaku utamanya ya?
kita tidak bisa mengatakan itu pelaku utama, tetapi semuanya adalah pelaku yang sehingga bisa dikatakan sebagai pelaku utama semuanya, karena semua adalah turut serta di situ. Oh gitu ya. Ya. Barang bukti yang diserahkan? Untuk barang bukti yang pembakaran mobil, barang buktinya adalah salah satunya adalah mobil Pajero yang telah hangus terbakar. Kemudian ada parang, ada samurai juga ada, dan ada juga tombak, dan masih ada beberapa barang bukti lain. Kemudian untuk yang barang bukti yang bersama-sama melakukan pembakaran gedung Double O, itu barang buktinya sampai saat ini adalah berupa parang. Belum sepekan setelah diperbaiki, satu pelat besi expansion joint jembatan Barito kembali raib tak berbekas. Lenyapnya pelat besi tebal yang berfungsi meredam getaran di permukaan jembatan ini diketahui hilang pada Jumat pada 27 Mei. Sebelumnya pada 22 Mei lalu telah dilakukan penanganan sementara pasca hilangnya 5 expansion joint oleh BPJN Kalsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Muhammad Tabri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tabri. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwasanya belum sepekan setelah diperbaiki sementara expansion joint yang ada di jembatan Barito kembali lenyap. Kehilangan satu bagian lempengan besi ini sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya ada 5 bagian expansion joint yang hilang setelah dilakukan perbaikan terakhir pada November 2021 lalu. Ya, kehilangan expansion joint ini sendiri sangat dirisaukan oleh masyarakat atau pengendara yang melintas di jembatan Barito karena dikhawatirkan bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan pengendara, terutama untuk pengendara roda 2, yang mana rongga-rongga pada besi yang terbuka bisa menyebabkan roda sepeda motor terselip hingga memungkinkan terjadinya kecelakaan. Sementara waktu juga telah dilakukan penanganan untuk sementara dari BPJN Kalsel agar para pengendara yang melintas di jembatan Barito tetap aman. Seperti diketahui bahwasanya jembatan Barito memang perannya sangat vital, yang mana ini merupakan penghubung atau gerbang dari Kalimantan Selatan menuju ke Kalimantan Tengah maupun sebaliknya. Sementara waktu juga dari pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Anjir Muara yang terdekat dari lokasi jembatan Barito ini sendiri. Sementara waktu mereka masih belum menerima laporan dari BPJN Kalsel atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas kepengurusan atau pengelolaan jembatan ini sendiri. Namun pihak kepolisian juga mengupayakan patroli secara rutin di sepanjang jalur jembatan Barito ini, terutama pada momen-momen yang dikatakan rawan seperti pada malam hari, yang mana disampaikan juga bahwasanya jembatan nasional ini terbilang minim penerangan pada saat malam hari. Ya, demikian mungkin yang dapat disampaikan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Tabri atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Provinsi Bangka Belitung menyampaikan pengumuman informasi tender di websitenya. Dalam laman tersebut disebutkan tender belanja sewa kapal terbang dilakukan Pemprov Babel dengan Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan nilai pagu paket Rp5.797.297.007 maksud kami, dan nilai harga perkiraan sendiri Rp2.240.000.000. Tender belanja sewa kapal terbang ini dibiayai oleh APBD Pemprov Babel untuk menyewa pesawat terbang atau pesawat keberangkatan jemaah haji asal Bangka Belitung ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik rekan Firda, pemirsa Tribuners dimanapun berada. Baik, hari ini saya sampaikan bahwa untuk informasi yang kami dapat bahwa layanan pengadaan secara elektronik LPSE Provinsi Bangka Belitung telah melakukan pengumuman atau menyampaikan informasi berkaitan dengan tender belanja sewa kapal terbang untuk mengangkut kurang lebih 400-an lebih jemaah haji asal
Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 27 mendatang. Pada tender yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung ini memiliki nilai pagu yaitu bernilai 5 miliar dan nilai harga perkiraan sendiri yang akan digunakan dari pagu itu yaitu berkisar 2 miliar. Pesawat yang akan digunakan untuk mengantarkan calon jemaah haji ini dari Kota Pangkal Pinang ke embarkasi Palembang yaitu pesawat dari PT Garuda Indonesia. Dan Garuda disampaikan juga oleh Pokja yang dalam hal ini merupakan melaksanakan lelang dari tender penyewaan sewa terbang, mengatakan bahwa PT Garuda menjadi pemenang dan akan mengantarkan ratusan jemaah haji asal Bangka Belitung ini ke Palembang dimulai pada tanggal 27 Juni mendatang. Untuk tender sendiri dan biaya dari sewa pesawat terbang ini berasal dari APBD Provinsi Bangka Belitung yang sudah dianggarkan setiap tahunnya oleh Biro Kesra Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk biaya pengantaran jemaah haji ini setiap tahunnya memang ditanggung oleh pemerintah provinsi masing-masing, seperti dari pemerintah kabupaten kota yang melepas para jemaah hajinya ke provinsi menggunakan bis itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota. Sementara setelah setelah jemaah haji sampai di pemerintah provinsi dan berada di asrama haji, selanjutnya untuk penerbangan ke embarkasi yang ada di Palembang menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Dan untuk tahun ini Provinsi Bangka Belitung menjadi embarkasi antara, yang artinya bahwa jemaah haji tidak perlu lagi menginap di embarkasi Palembang, tetapi hanya berganti pesawat penerbangan ketika sampai di Palembang menggunakan pesawat Saudi Arabia untuk menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ternate, Saudara. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Gus Yahya membuka konferwil NU Maluku Utara di Ternate menggunakan via Zoom. Pukul 11 siang waktu Indonesia Timur bertempat di Aula Utama Asrama Haji Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan. Berjalannya via Zoom, Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan konferwil sesuai dengan keputusan-keputusan terbina ulama khususnya di Maluku Utara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Silakan, Amri. Halo, rekan Amri. Halo. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Tribuners. Tribun Ternate melaporkan kegiatan Konferwil 4 Maluku Utara yang diagendakan berdebat di aula pertama asrama haji di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan. Silakan rekan Amri dilanjutkan. Ya. Ya, sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, pembukaan kegiatan konferwil dibuka langsung oleh Ketua Umum Gus Yahya. Dibuka langsung oleh Ketua Umum Gus Yahya
sekaligus ada beberapa item penting yang disampaikan oleh Gus Yahya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama untuk Maluku Utara terkait dengan 5 tahun ke depan, bahwa para ulama yang berada di Maluku Utara harus semakin lebih baik lagi untuk menjalankan program atau organisasi. Selain itu, yang diharapkan juga oleh Ketum diharapkan juga oleh Ketum Gus Yahya agar Halo, rekan Amri. Halo. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Karena dinilai mengganggu kawasan pantai dan mencemari laut sehingga sulit mendapatkan ikan, sejumlah nelayan membakar ponton rajuk ilegal yang berada di sekitar pelabuhan X Alpaco, Burung Mandi, Damar pada Jumat 27 Mei. PLT Camat Damar Arif Firmansyah mengatakan aksi tersebut merupakan buntut dari masih beraktivitasnya penambangan ilegal tersebut, padahal sudah diperingatkan oleh pemerintah desa setempat agar berhenti menambang di bibir pantai. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Baik, selamat siang Firda, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Karena dinilai mengganggu kawasan pantai dan mencemari laut sehingga sulit mendapatkan ikan, sejumlah nelayan membakar peralatan ponton rajuk ilegal yang berada di sekitar pelabuhan X Alpaco, Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 27 Mei 2022. PLT Camat Damar Arif Firmansyah mengatakan aksi tersebut merupakan buntut dari masih beraktivitasnya penambangan ilegal. Padahal sudah diperingatkan oleh pemerintah desa setempat agar berhenti menambang di bibir pantai. Arif bilang beberapa waktu lalu pihak kecamatan bersama desa sudah menertibkan penambang ilegal ini, Firda. Tetapi sampai saat ini aktivitas tersebut masih beroperasi. Imbauan sendiri dikatakannya sudah hampir setiap minggu dilakukan. Jadi Arif menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekesalan para nelayan. Dia mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas terkait penambang rajuk ilegal ini supaya ada efek jera, karena penambangan ini sangat merugikan masyarakat, terkhususnya para nelayan yang sehari-hari mencari kehidupan di sekitar bibir pantai tersebut. Kepala Desa Mengkubang, Firmawan, menyatakan bahwa pihaknya sudah memberikan imbauan kepada para penambang ilegal yang sudah beroperasi sejak bulan puasa Ramadan tahun 2002 yang lalu. Dia menyebut pihak Pemdes sudah 3 kali memberikan peringatan kepada para penambang. Dia mengatakan aktivitas ini harus dilakukan penindakan karena jika terus dibiarkan, masyarakat yang kena imbasnya. Di tempat yang sama, Kepala Desa Burung Mandi Sudarsono juga menyatakan bahwa akibat aktivitas tambang rajuk ilegal ini, sejauh 5 mil area penangkapan ikan nelayan Burung Mandi menjadi tercemar. Selain membakar peralatan rajuk seperti selang, spiral, dan kayu-kayu yang digunakan untuk menambang ilegal tersebut, pihak pemerintah desa dibantu warga setempat juga mengamankan mesin TI rajuk para penambang. Dari Damar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Baik, terima kasih rekan Brian dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fakultas Teknik atau FT Universitas Negeri Semarang memecahkan rekor dunia dalam menciptakan desain batik warna alam dari limbah mangrove sepanjang 328,17 meter. Pengukuhan rekor tersebut dilaksanakan di Geraha Cendekia FT UNES pada Jumat 27 Mei oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Amanda Rizkyana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Firda. Untuk Tribuners, pemberian penghargaan Leprit dengan rekor dunia menciptakan desain batik pewarna alam dari limbah mangrove diberikan pada kemarin Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Geraha Cendekia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kemudian disampaikan oleh Dr. Nur Kudus MTI PM selaku Dekan FT UNES bahwa beliau juga sebagai inisiator, dan dalam penghargaan ini Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Kimia selaku pemrakarsa dan penyelenggara, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Profesi Kependidikan Kesejahteraan Keluarga selaku penyelenggara, dan Fakultas Teknik UNES selaku pendukung. Jadi pada pemecahan rekor kali ini kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Kimia sebagai periset sekaligus yang meneliti limbah mangrove, dan kemudian untuk desain dan eksekusinya dilakukan oleh Himpro PKK. Pada pemecahan rekor kali ini juga melibatkan masyarakat dari Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan bersama para ibu membuat batik. Lalu ilmu tentang membuat batik dari limbah mangrove ini ditularkan pada warga, dan ini menjadi prestasi ke-36 dari Leprit kepada UNES, dan rekor ini dicatat di nomor 741. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Amanda dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada para guru di SMAN 9 Bandar Lampung yang telah mendidiknya penuh hati dan dengan karakter. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, saat diwawancarai oleh awak media pada Jumat 27 Mei, di SMAN 9 Bandar Lampung mengatakan selama menempuh pendidikan di SMAN 9 Bandar Lampung, ia dididik penuh dengan karakter dan kasih sayang oleh guru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, terima kasih rekan Firda. Ya, kemarin mantu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution yang juga Wali Kota Medan, Sumatera Utara, menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke sekolah yang di mana tempat dia menimba ilmu semasa di SMA, yakni di SMA 9 Bandar Lampung. Bobi tercatat sebagai alumni SMA 9 Bandar Lampung pada tahun 2009. Disampaikan oleh Bobi banyak kenangan yang ada yang sampai saat ini masih teringat olehnya. Di antaranya Bobi pernah juga beberapa kali membolos saat di bangku SMA. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Hendro Siono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 pada waktu itu. Namun guru-guru di SMA 9 Bandar Lampung juga mengajarkannya dengan penuh kasih sayang dan penuh karakter, sehingga pembentukan karakter sampai saat ini saat dia menjadi wali kota juga terus diingat pesan-pesan yang telah disampaikan oleh guru-guru pada saat dia masih duduk di bangku sekolah. Nah, kemudian terkait apeksi yang dilakukan oleh
di Bandar Lampung, Asosiasi Pemerintah Kota Provinsi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang bertempatan pada tahun ini di Bandar Lampung. Wali Kota seluruh Indonesia datang, termasuk Bobi Nasution yang merupakan mantu dari Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut juga Tribun Lampung juga mewawancari bahwasannya nantinya akan ada kerjasama antar sektoral dari pemerintah Kota Medan dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, di akhir acara saat nostalgia ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Bobi juga menyempatkan memperkenalkan istrinya, Kahiyang Ayu, yang juga anak Presiden Jokowi, beserta kedua anaknya yang duduk di dalam mobil. Kemudian disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Ibu Linda Krisnawati, bahwasannya kedatangan Bobi Nasution merupakan perwujudan sebagai alumni yang selalu ingat dengan sekolahnya, dan ini bisa menjadi untuk motivasi bagi siswa-siswa lainnya. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan Bayu dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Musim buah durian di Kabupaten Pathlawang saat ini masih berlangsung dan hal tersebut terlihat dari beberapa keberadaan para pedagang durian yang ada di pinggiran jalan hingga pasar. Tidak itu, para pengepul atau tauke durian juga masih terlihat sibuk membeli durian-durian dari pemilik kebun dan penjual durian yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ada yang berbeda dari musim durian tahun ini di Pathlawang yang dikatakan jika melihat dari kondisi pohon durian tersebut, walau saat ini mayoritas buah yang ada telah matang, pada pohon durian tersebut juga telah muncul lagi putik durian yang baru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri. Baiklah rekan Firda, terima kasih dan juga pemirsa Tribun News. Adapun untuk musim durian saat ini masih berlangsung di Kabupaten Pathlawang. Di mana musim durian tahun ini awalnya kemarin mulai dari penghujung puasa atau akhir bulan April. Walaupun hingga akhir bulan Mei ini puncak dari musim durian sudah lewat, di mana itu kita bisa lihat keberadaan buah-buah durian di kebun ataupun pedagang ataupun pemilik kebun saat ini sudah mulai sedikit. Akan tetapi jika kita melihat langsung ke kebun-kebun durian, pemilik kebun durian yang ada di Kabupaten Pathlawang, khususnya di Kecamatan Pendopo, Lintang Kanan, dan Muara Pinang, itu bisa diperhatikan sudah ada putik lagi yang baru seukuran sebesar buah apel, kira-kira begitu. Adapun memang diperkirakan tahun ini sendiri musim durian itu 2 kali setelah bulan April dan Mei, nanti sekitar bulan Agustus ataupun September diperkirakan durian akan mulai matang kembali di Kabupaten Pathlawang. Di mana jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Pathlawang itu sudah lama tidak terjadi musim durian 2 kali dalam setahun. Bahkan saat saya membincangi salah satu pemilik kebun durian tadi, ada yang berani juga mengatakan bahkan bisa saja 3 kali tahun ini katanya, karena selain buah yang sudah matang yang masih di pohon, ada juga putik dan ada juga bunga yang masih belum menjadi putik. Begitu rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sari dari Tribun Sumsel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan kurban semakin merebak. Seorang pedagang hewan kurban, Romdoni 42 tahun, mengatakan ada beberapa hal yang bisa diperhatikan saat berencana memiliki sapi atau kambing. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Leonardus Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Firda. Penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan kurban semakin merebak.
Seorang pedagang hewan kurban, Romdoni, berusia 42 tahun, mengatakan ada beberapa hal yang bisa diperhatikan saat berencana membeli sapi ataupun kambing. Ditemui warta kotalive.com di Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 27 Mei 2022, pria yang akrab dipanggil Endo memberikan tips saat memilih hewan kurban. Tips yang pertama, jangan pilih hewan kurban yang ingusan. Endo mengatakan apabila hewan kurban ingusan sudah dipastikan sedang sakit. Ia menambahkan dikhawatirkan hewan kurbannya terindikasi PMK apabila ingusan. Lalu yang kedua, cari hewan kurban dengan bulu yang licin. Ciri hewan kurban yang sehat yang selanjutnya adalah bulu sapi dan kambing yang licin. Bulu hewan kurban yang licin menandakan bahwa sering dimandikan. Endo menginformasikan hewan kurban yang rutin dimandikan akan memiliki badan yang segar dan sehat. Lalu yang ketiga, mata hewan kurban terlihat cerah. Ciri fisik hewan kurban sehat selanjutnya adalah dilihat dari mata sapi dan kambing. Endo mengatakan apabila mata hewan kurban cerah berarti mereka sehat. Selain itu, Endo juga menambahkan apabila mata sapi dan kambing terlihat sayu bisa jadi sedang menderita sakit. Lalu yang keempat, jangan pilih hewan kurban yang sanglir. Endo mengatakan hewan kurban yang sehat adalah sapi dan kambing yang memiliki biji kemaluan komplit. Menurutnya, apabila biji kemaluan hewan kurban hanya satu atau sanglir, sudah dipastikan mereka sedang menderita sakit. Endo mengatakan, memang aneh kedengarannya, tapi salah satu cara melihat hewan kurban sehat adalah dari biji kemaluan mereka. Lalu yang terakhir, ada ciri-ciri hewan kurban agresif. Hewan kurban sehat, mohon maaf, Endo mengatakan kalau sapi dan kambing sering diam saja ketika didekati atau hanya melamun, bisa jadi mereka sedang sakit. Menurutnya, hewan kurban yang agresif adalah ciri-ciri sapi dan kambing yang sehat. Demikian informasi, kembali kepada rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Leon dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pedagang hewan kurban Romdoni. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, persiapannya ya kita milih sapinya yang sehat, apalagi sekarang lagi merebak sapi apa? PKM ya. PMK ya, kita sekarang harus benar-benar pilih sapinya yang benar-benar sehat loh. Oke, Bang, terkait sapi yang sehat, gimana cara membedakan hewan kurban sapi dan kambing yang sehat dengan yang mohon maaf sakit gitu? Oh, itu dengan kondisi sapinya dia agresif. Kalau yang sehat itu ya matanya cerah, enggak keluar liur dari hidung itu yang sehat. Kalau yang sakit kan biasanya dia kurang agresif lah, diam. Oke. Kalau untuk masyarakat awam nih Bang yang belum tahu cara membedakan sapi dan kambing secara kasat mata gitu, gimana sih Bang tips and trick untuk membedakan hewan kurban yang sehat untuk masyarakat awam? Ya, dilihat sapinya aja. Kalau sapinya itu didekati dia itu agresif, itu sapi sehat. Asal jangan dilihat sapinya diam, terlalu banyak melamun, itu sakit. Oh gitu ya. Oke, ada tips lain Bang? Ya, pilih sapinya yang matanya cerah. Gitu. Jangan yang layu gitu. Kita lihat sapinya. Oke, nanti kita lihat sapinya Bang. Oke, tadi Bang Edo menyampaikan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, itu sebenarnya itu penyakit apa sih Bang? Itu biasanya ya kalau dulu-dulu ya itu kayaknya kayak radang juga sih. Panas dalam. Itu kan yang diserang itu kuku sama mulut, sariawan loh. Kalau dia udah menyebar seluruh mulut itu sapi udah nggak bakal mau makan. Oke, tanggapan Bang Endo terkait PMK yang sekarang lagi ramai nih di Indonesia, khususnya Jakarta, tanggapannya gimana Bang? Ya, yang penting kandangnya itu harus bersih, tiap hari harus dibersihkan aja. Belakangan ini tampak ada yang berbeda dari Kambang Iwak Park, Kota Palembang, yang biasanya hanya terlihat orang bersantai dan berolahraga di kawasan tersebut, mendadak ramai berseliweran remaja bermain skuter dan motor hias. Saat didatangi di lokasi Kambang Iwak, ternyata di sana disewakan skuter dan juga sepeda hias. Setidaknya ada 4 tempat penyewaan skuter dan juga sepeda hias tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Hairul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha.
Oke, baik Tirta, kami dari Palembang melaporkan bahwasanya memang benar belakangan ini Taman Kambang Iwa atau Kambang Iwa Park ada yang berbeda, terutama pada malam hari. Pada saat pandemi 2 tahun lalu, Kambang Iwa dapat dikatakan itu sangat sepi ataupun tidak banyak orang yang bermain ke sana. Tapi belakangan ini, tepatnya pada bulan puasa kemarin, Kambang Iwa di Kota Palembang itu sangat ramai. Terlebih ada hal baru yang cukup menarik dilihat di Kambang Iwa, adanya puluhan remaja yang bermain skuter dan sepeda motor hias. Di sana ternyata ada beberapa tempat yang menyewakan skuter dan motor hias dengan harga mulai dari 20.000 sampai 25.000 untuk 30 menit permainan motor hias dan skuter tersebut. Mewawancari salah satu kelompok masyarakat atau remaja di sana, mereka cukup senang dan antusias dengan adanya penyewaan skuter dan motor hias di sana. Karena sebelumnya tanpa adanya motor hias ataupun skuter itu, Kambang Iwa hanya dijadikan tempat untuk berjogging hingga sore hari. Sementara dengan adanya skuter dan motor hias ini, Kambang Iwa akan ramai bahkan sampai pukul 1 malam hari. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anisha dari Sriwijaya Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara dikejutkan dengan penemuan mayat pada Jumat 27 Mei. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh seorang warga dalam posisi tengkurap di bawah pepohonan mangga dan kelapa. Mayat tersebut ditemukan di perkebunan di belakang perumahan Wali Kota Bitung, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik. Terima kasih Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan informasi penemuan mayat yang terjadi di Kelurahan Madidir, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, laki-laki bernama Matias Jurlai, umur 64 tahun, warga setempat Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kronologis penemuan almarhum atau jasad Jurlai awalnya dari seorang warga yang hendak mencari mangga di perkebunan Madidir di dekat jalan tol atau gerbang terowongan jalan tol di belakang perkebunan, belakang perumahan Pemda atau perumahan Wali Kota Bitung. Nah, di saat itu seorang warga yang saat ini Anda saksikan mengenakan kaos biru seperti yang ada di layar kaca ini hendak melakukan pencarian mangga. Dan saat tiba di bawah pohon mangga, warga tersebut menemukan atau melihat sesosok jasad yang dalam keadaan tengkurap, dan dia kemudian langsung melempar keranjang atau bika yang dia pakai untuk menampung mangga, lalu bergegas ke pemukiman dan melaporkan informasi tersebut ke masyarakat ataupun aparat sekitar. Lalu beberapa saat kemudian masyarakat aparat sekitar bersama dengan tim Inafis Polres Bitung dan Polsek Maisa langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian jasad Matias Jurlai itu dimasukkan dalam kantong jenazah oleh tim Inafis Polres Bitung, lalu dibawa untuk diotopsi luar oleh Rumah Sakit Maniamonembo Bitung. Dan menurut keterangan Lurah Arthur Umbaseng, benar jasad tersebut adalah warga yang tinggal di wilayah yang dia pimpin, dan oleh keluarga sudah menerima kematiannya sehingga hanya dilakukan otopsi luar. Demikian Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan kami dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ya, baik. Terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Arthur Umbaseng, Lurah Madidir Weru. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi pas siapa yang lapor, Lurah? Kebetulan ada bapak yang sana pakai baju biru, biasa dipanggil Mas. Dia yang udah dapat, karena dia ada bercari-cari mangga tadi pagi, terus dapat dia dapat lihat. Langkah yang diambil. Lurah warga ini sakit-sakitan atau enggak?
Kalau mau lihat DP kondisi memang sudah agak lemah, kan umur 62 tahun dan memang jaga sakit, ada sakit darah tinggi katanya. Pas penerima terima informasi itu apa yang dilakukan Pak Lurah? Kalau kita langsung segera kemari dan kita langsung lihat dia korban dan kita jaga supaya tidak ada yang langsung bikin laporan ke Kapolsek Mesa. Dan ke pimpinan juga ke Camat Madidir kita langsung lapor. Nah, warga ini masuk di kelurahan mana, RT berapa, lingkungan berapa? Beliau masuk di lingkungan 5, RT 20, Kelurahan Madidir Weru. Oke, Lurah. Tunggu, nama korban ketemu siapa? Matias. Nama korban Matias Ririloy. Jurnai. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lebih dari 24 jam Emeril Han Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, belum kunjung ditemukan. Kabar hilangnya pria yang kerap disapa Eril itu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tak hanya di Indonesia, sejumlah media lokal berbahasa Jerman dan media luar negeri lainnya ikut memberitakan kasus hilangnya Emeril Han Mumtaz di Sungai Are, Bern, Swiss. Sebut saja media online lokal Swiss 20 Minutes yang menampakkan poster pengumuman dari KBRI Bern dan merinci pakaian terakhir yang dikenakan oleh Eril. Berita tersebut menuliskan pakaian terakhir yang diduga dikenakan Eril, yakni berkaus biru dan celana hitam. Kemudian menampilkan dua foto Eril yang diterbitkan oleh KBRI Bern beserta ciri fisik. Dalam selebaran tersebut, Emeril disebutkan memiliki tinggi 175 cm, berusia 23 tahun dan berambut hitam. Disebutkan juga bahwa Eril terakhir terlihat di Sungai Are, antara kawasan Eichholz dan Marizili di Bern pada 26 Mei. Media tersebut juga menceritakan kejadian saat dua perempuan yang berenang bersama Eril Han berhasil diselamatkan sedangkan Eril terbawa arus sungai. Polisi setempat tengah melakukan pencarian di kawasan Eichholz dan Marizili. Lokasi Emeril terakhir terlihat melibatkan sejumlah patroli yang melakukan pencarian di darat dan juga air. Pencarian penelusuran dilakukan di tepi Sungai Are dengan berjalan kaki. Pos pengamatan didirikan di sejumlah jembatan. Media ini menuliskan bahwa pencarian tidaklah mudah karena kondisi air yang keruh dan juga arus yang cukup deras. Hal serupa juga diberitakan oleh Berner Zeitung dan Der Bund. Dua perempuan dinyatakan bisa diselamatkan warga dan seorang pria muda masih hilang. Kisah serupa diberitakan The Washington Post. Media Amerika Serikat ini menyatakan 3 orang yang mengalami kondisi darurat saat berenang di sungai di Swiss. Putra seorang gubernur di Indonesia pun dinyatakan masih dalam pencarian tim SAR. Eril dinyatakan hilang diduga terseret arus sungai saat berenang di Sungai Are pada Kamis 26 Mei. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Terungkap sosok perempuan yang ditemukan tengah bersama Dr. Faisal di sebuah penginapan di Kabupaten Buol. Wanita tersebut berinisial U yang masih berstatus sebagai istri sah dari orang lain. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Rajadewa dalam konferensi pers pada Jumat 27 Mei. Ridwan mengatakan wanita yang bersama Faisal merupakan istri sah dari laki-laki lain. Namun, U memang dalam proses pengajuan perceraian kepada suami sahnya.
Pada saat ditemukan Dr. Faisal, polisi juga menemukan kartu identitas pengenal atau KTP Dr. Faisal yang alamatnya telah dirubah, yakni beralamat di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli yang mana sebelumnya diketahui berdomisili di Kecamatan Baulan. Selain itu ditemukan juga kartu keluarga yang dipalsukan oleh Faisal. Hal ini nantinya akan diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian. Sementara itu Ridwan mengatakan alasan Faisal menghilang misterius bukan karena peristiwa kecelakaan, melainkan karena adanya permasalahan dalam keluarga dan pekerjaannya. Sebelumnya, tahun 2018, Faisal juga sempat bermasalah dengan sang istri, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali rukun. Di sisi lain, istri dari Faisal, Cynthia Cornelius, mengaku bersyukur suaminya ditemukan dalam kondisi selamat. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan selama proses pencarian sang suami. Hal itu menyusul saat Dr. Faisal ditemukan tengah bersama seorang perempuan di sebuah penginapan di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan sekitar 100 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dinyatakan lolos seleksi memutuskan untuk mengundurkan diri. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BKN Satya Pramana mengatakan ada berbagai alasan CPNS mengundurkan diri. Namun Satya tak menjabarkan secara rinci alasan para CPNS tersebut mengundurkan diri. Ia hanya menyebutkan ada beberapa CPNS yang kaget dengan gaji serta tunjangan yang akan mereka terima sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri. Satya mengatakan CPNS yang sebenarnya sudah lulus itu merasa gaji sebagai PNS yang ditawarkan terlalu kecil. Hal tersebut tak selaras dengan ekspektasi para CPNS yang memutuskan mengundurkan diri. Menurutnya, keputusan pengunduran diri para CPNS tersebut merugikan pemerintah. Pasalnya, formasi instansi yang seharusnya telah terisi kini menjadi kosong. Selain itu, biaya yang harus digelontorkan negara pada saat penerimaan CPNS juga cukup besar. Nantinya akan ada sanksi bagi para CPNS yang mengundurkan diri ini. Sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021. Di dalam BLI tersebut dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapatkan persetujuan NIP, tapi akan mengundurkan diri akan disanksi. Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Satya memaparkan beberapa sanksi berupa denda di instansi masing-masing. Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang harus mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 35 juta rupiah. Viral di media sosial, cerita seorang sopir rental yang sedang menguap wisatawan dipaksa parkir dan menyewa jeep atau sepeda motor untuk menuju destinasi wisata Bungker Kali Adem di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa tersebut diceritakan oleh sopir rental bernama Randy Kurnia di akun Facebooknya. Randy Kurnia menceritakan pada Kamis 26 Mei mengantar 2 orang wisatawan dari Jambi. Awalnya Randy mengantar kedua wisatawan tersebut dengan menggunakan mobil ke destinasi wisata Kaliurang. Ia kemudian memberikan masukan kepada kedua wisatawan untuk berkunjung ke Bangkar Kali Adem. Setelah setuju, Randy kemudian mengantar 2 wisatawan tersebut menuju Bangkar. Di tempat pemungutan retribusi, Randy kemudian membayar dan masuk ke dalam area bongkar. Namun ia mengalami peristiwa tak mengenakan saat menuju ke bongkar tersebut. Ia dicegat oleh seseorang dan diminta memarkirkan mobil di tempat tersebut. Tak hanya itu, ia juga dipaksa untuk menyewa jeep apabila ingin ke Bungker Kali Adem. Randy kemudian menanyakan ke pria tersebut soal alasan tidak diperbolehkannya masuk ke area bungkar dengan mobil pribadi. Bungkar tersebut, Randy kemudian mengatakan melihat pengendara sepeda motor diperbolehkan naik ke Bungkar Kali Adem. Mereka dipaksa diberi 2 pilihan, yang pertama menyewa motor seharga Rp50.000 untuk naik ke bungkar dan memarkirkan mobilnya. Atau yang kedua yakni menyewa mobil jeep dari orang yang mencegatnya tersebut. Mengetahui situasi tersebut, kedua wisatawan yang diantar Randy kemudian mengurungkan niat ke Bungkar Kali Adem. Randy pun meminta maaf kepada kedua wisatawan yang diantarkannya tersebut.
Randy kemudian memutuskan turun dan bertanya ke tempat retribusi. Namun di tempat tersebut Randy tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono mengatakan saat ini sudah berkoordinasi dan akan menyelesaikan kasus tersebut secara kewilayahan. Pasalnya peristiwa serupa sudah beberapa kali terjadi di lokasi yang sama. Kita beralih ke Cianjur, Saudara. Pasangan sesama jenis laki-laki digerebek warga di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat saat tengah melakukan aksi tak senonoh. Keduanya nyaris babak belur dihakimi massa. Aksi anarkis tersebut berhasil diredam oleh Ketua RW dan perwakilan Karang Taruna setempat. Keduanya yakni berinisial AM, 41 tahun, dan N, 23 tahun. AM bekerja sebagai pedagang kue, ia pun diketahui sudah memiliki istri dan 4 anak. Ketua RW setempat BK mengatakan kejadian bermula saat AM dan N dikepergok seorang bocah yang tinggal tak jauh dari kontrakan dan melihat aksi tak senonoh keduanya. Warga menyebut penggerebekan sendiri terjadi pada Minggu 22 Mei, namun kabar tersebut memang baru ramai 2 hari ini. Penggerebekan tersebut terjadi selesai seorang bocah memergoki pasangan sesama jenis tersebut. Bocah itu kemudian melapor kepada orang tuanya. Orang tua si bocah kemudian sempat merekam dan melaporkan ke pihak RW dan Karang Taruna setempat. Kemudian selama 1 minggu gerak-gerik AM dan N diamati oleh warga sekitar. AM memang kerap kali membawa N ke kontrakan yang disewa oleh AM tersebut. Setelah diamankan, kemudian Ketua RW memanggil kedua keluarga untuk dilakukan musyawarah. Sekretaris RW setempat ZM mengatakan istri AM tak menyangka suaminya bertindak demikian. ZM mengatakan dari perawakan dan sifatnya tak menjurus kepada hal penyuka sesama jenis. Warga menyebut kejadian itu baru pertama kali terjadi. Setelah diselesaikan secara musyawarah, pasangan sesama jenis ini dikembalikan lagi kepada keluarganya masing-masing. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!